Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswiku sekalian. Pada pertemuan kedua kali ini mengenai instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat pengumpulan data. Penentuan instrumen penelitian sangat bergantung pada jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Apabila peneliti menggunakan metode wawancara, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Pemilihan metode angket atau kuesioner, instrumennya akan berupa kuesioner atau angket. Untuk metode tes, instrumennya menggunakan soal tes yang disesuaikan dengan masalah apa yang akan diteliti. Penelitian menggunakan metode observasi, instrumennya dapat berupa lembar observasi dan menggunakan pengisian cara checklist. Instrumen penelitian. Di antaranya ada dua. Yang pertama instrumen tes, yang kedua instrumen non-tes. Instrumen tes terdiri dari tes prestasi, tes intelijensi, tes kepribadian, tes bakat, tes sikap, tes minat, tes objektif, dan tes subjektif. Instrumen non-tes diantaranya yaitu angket atau kuesioner, wawancara, dan observasi. Instrumen tes dapat berisi serangkaian pertanyaan, lembar kerja, lembar tugas, atau hal serupa yang digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu, keterampilan, pengetahuan, bakat, dan kemampuan seseorang. Tes merupakan cara atau prosedur yang dapat dilakukan untuk menilai atau pengukuran dalam bidang pendidikan yang merupakan pemberian tugas, baik berupa perintah, instruksi, atau pertanyaan yang dikerjakan oleh testi. Jenis tes, diantaranya ada tes prestasi, tes kepribadian, dan tes intelijensi. Tes prestasi yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui hasil yang dicapai seseorang setelah atau mempelajari suatu hal. Tes kepribadian yaitu tes yang diberikan kepada seorang untuk mengetahui kepribadiannya. Kepribadian dalam hal ini bisa berupa kedisiplinannya, bakat khususnya, dan lain sebagainya. Tes intelijensi yaitu tes yang diberikan untuk mengetahui tingkat intelijensi atau intelektual seseorang. Tes bakat, yaitu yang digunakan untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh seseorang. Tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui respon dan sikap seseorang ketika berhadapan pada suatu hal atau masalah tertentu. Tes minat, yaitu tes yang diberikan untuk mengetahui ataupun menggali arah minat seseorang. Tes objektif merupakan salah satu jenis tes yang menyediakan kemungkinan respon atau jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh peserta tes. Kemungkinan jawaban tersebut sudah ada atau tersedia dalam tes, sehingga peserta tes hanya perlu memilih satu dari alternatif jawaban yang telah disediakan dalam tes tersebut. Tes subjektif akan berupa soal esai atau uraian. Tes uraian adalah jenis tes di mana responden diminta untuk memberikan jawaban berupa uraian ataupun kalimat yang umumnya relatif panjang. Tes bentuk uraian mengandung suatu tugas atau pertanyaan yang jawaban atau pengerjaannya meminta responden untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya. Langkah dalam pengembangan tes. Yang pertama, mengidentifikasi variabel yang hendak diukur dengan tes tersebut, misalnya hasil belajar atau learning outcome. Yang kedua, merumuskan atau menentukan jenis tes yang sesuai.
Yang ketiga, membuat kisi-kisi tes sebagai acuan dan arah pengembangan instrumen tes. Yang keempat, membuat tes. Instrumen non-tes. Instrumen non-tes tidak menghasilkan respon yang dapat dilihat benar atau salah. Tujuan instrumen non-tes lebih kepada untuk mengetahui fakta, permasalahan, ataupun variabel tertentu melalui suatu instrumen yang dikembangkan. Jenis instrumen non-tes yaitu pertama, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang berisi sebuah daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden, atau angket juga dapat berisi butir-butir pernyataan yang bisa dipilih oleh responden. Kuesioner berbentuk daftar pertanyaan maupun pernyataan akan tergantung dengan kondisi atau kebutuhan yang ingin diketahui oleh peneliti. Kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka, dalam kuesioner ini, responden memiliki kebebasan dalam memberikan respon atau jawaban dengan kalimat responden sendiri. Kuesioner isian sering digunakan untuk menyebut jenis kuesioner ini. Kuesioner tertutup, dalam kuesioner tertutup, responden hanya memilih pilihan jawaban yang sudah disediakan dalam kuesioner. Kuesioner seperti ini merupakan kuesioner berbentuk pilihan ganda. Kuesioner langsung, yaitu kuesioner yang responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Kuesioner tidak langsung. Kuesioner tidak langsung merupakan kuesioner di mana responden diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan dirinya sendiri, melainkan yang berkaitan dengan pihak atau orang lain, bukan menilai tentang dirinya sendiri. Checklist. Kuesioner berbentuk checklist termasuk ke dalam jenis kuesioner tertutup, yaitu responden diminta memberi checklist sebagai tanda pada kolom jawaban yang sudah ada dalam angket. Skala bertingkat. Kuesioner dengan jenis skala bertingkat adalah kuesioner yang meminta jawaban responden dengan pernyataan bertingkat. Kuesioner ini sering menggunakan skala sikap. Skala sikap yang digunakan mencakup rentang tertentu, misalnya sangat setuju hingga sangat tidak setuju, atau angket yang menggunakan pilihan tidak pernah hingga selalu. Langkah dalam membuat angket. Yang pertama, menentukan tujuan angket atau kuesioner. Yang kedua, menentukan jenis angket. Yang ketiga, membuat kisi-kisi angket dan mengembangkan indikatornya. Yang keempat, membuat angket dalam butir soal atau pernyataan. Yang kelima, penilaian oleh validator atau ahli. Yang keenam, uji coba instrumen. Menggunakan landasan teori yang kuat. Angket membuat petunjuk pengisian yang jelas. Pernyataan atau pertanyaan dibuat dengan menggunakan bahasa yang tidak ambigu atau multitafsir. Pernyataan atau pertanyaan dalam angket berkaitan dengan permasalahan yang hendak diselesaikan. Pengisian kuesioner menggunakan atau memilih waktu yang tepat. Contoh kisi-kisi angket. Di sini terdapat kolom variabel, indikator, dan subindikator. Kemudian ada butir soal dan jumlah soal. Variabel, contoh kesiapan seorang untuk memasuki dunia kerja. Indikatornya yaitu mental dan sikap, diambil dari teori yang ada. Kemudian keterampilan, ilmu, dan pengetahuan. Subindikator adalah turunan dari indikator, yaitu kepercayaan diri, motivasi tinggi, tanggung jawab, kemampuan menghadapi persaingan, kemampuan menghadapi masalah, dan seterusnya.
dan ini juga diambil dari teori. Butir soal berisi nomor-nomor soal yang berkaitan dengan subindikator yang diambil. Jumlah soal adalah jumlah dari masing-masing butir soal. Kelebihan metode angket. Yang pertama, peneliti dapat tidak hadir langsung ketika proses pengambilan data. Angket dapat dibagikan secara bersama-sama kepada kelompok. Waktunya pengambilan data fleksibel. Responden dan peneliti dalam menyesuaikan waktu. Pengisian dapat dilakukan dengan penggunaan anonim, sehingga menjamin rahasia identitas responden yang keberatan jika datanya diketahui. Pertanyaan dapat dibuat dalam standar tertentu sehingga tidak bertele-tele. Kurangan metode angket. Yang pertama, seringkali pertanyaan dalam angket tidak diisi penuh oleh responden karena responden kurang teliti. Yang kedua, responden kadangkala tidak jujur dalam pengisian angket dan mengarah pada pilihan yang dianggap sempurna. Kuesioner dalam penggunaannya sering tidak kembali kepada peneliti. Responden dengan jenjang pendidikan tertentu mungkin akan kesulitan dalam mengisi kuesioner. Metode wawancara merupakan salah satu metode atau teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi dari responden, termasuk ketika peneliti ingin mengetahui keadaan mendalam dari suatu hal atau masalah. Dalam metode wawancara, instrumen yang sering digunakan disebut dengan pedoman wawancara. Instrumen wawancara cenderung digunakan dalam penelitian kualitatif. Jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur. Dikenal juga dengan istilah wawancara terkendali. Wawancara ini didasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara memberikan pertanyaan berdasarkan list pertanyaan yang sudah disiapkan dalam pedoman wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Bebas dalam hal ini adalah peneliti tidak menggunakan instrumen pedoman wawancara. Secara umum, wawancara ini lebih banyak tidak menggunakan pedoman dan hanya mengalir begitu saja pada permasalahan yang ditanyakan. Metode observasi, yaitu metode penilaian yang digunakan untuk mendapatkan data dari suatu proses dan tindakan dalam sebuah peristiwa atau kegiatan yang sedang diamati. Observasi dalam sebuah kegiatan penelitian melibatkan seluruh indera untuk proses pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam metode observasi dapat berbentuk pedoman pengamatan atau disebut sebagai lembar observasi. Lembar observasi berisi daftar jenis hal-hal yang kemungkinan terjadi dari kegiatan yang diamati. Jenis observasi menurut peranan observer. Yang pertama, observasi partisipan. Observer melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi. Kedua, observasi non-partisipan. Observer tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang diobservasi dan hanya mengamati secara langsung dari jauh. Observasi kuasi-partisipasi. Observer seakan-akan turut berpartisipasi padahal ia hanya berpura-pura ikut serta agar bisa mengamati secara lebih dekat. Menurut situasinya, pertama, free situation. Observasi dilakukan tanpa adanya batasan waktu. Dilakukan dalam situasi yang bebas dan tidak terdapat hal-hal yang membatasi proses jalannya observasi. Manipulated situation. Observasi dengan situasi yang sengaja dibuat, diciptakan, dan bersifat terkontrol. Partially controlled situation. Keadaan observasi
antara free situation dan manipulated situation. Kelebihan metode observasi dapat mengetahui kejadian-kejadian yang bersifat penting secara langsung. Merupakan metode yang mampu mendapatkan berbagai gejala, data secara langsung dan menyeluruh. Kegiatan observasi oleh observer tidak terlalu menunjuk hal-hal yang terlalu tinggi, hanya mengalir dan mengamati apa hal-hal yang terjadi. Beberapa gejala dalam aktivitas dicatat secara bersama atau serempak karena sifat observasi yang menyeluruh. Kekurangan metode observasi. Pertama, sering ada gangguan muncul dari luar tujuan pengamatan, sehingga beberapa kejadian tidak tercatat dengan baik. Kedua, jika objek observasi mengetahui dirinya diamati, kemungkinan dengan sengaja ia akan menimbulkan kesan yang menyenangkan, sehingga memperlihatkan dirinya sempurna. Tiga, tugas observer dapat terganggu karena observer membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Keempat, terbatas pada waktu atau durasi kegiatan berlangsung. Berikut adalah contoh lembar observasi. Berisi kegiatan, waktu, dan nama observer. Dan juga terdapat kolom kegiatan yang diamati dan kolom ya atau tidak, yaitu berisi untuk lihat apa kegiatan tersebut berlangsung atau tidak. Demikian materi untuk pertemuan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.